Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eling Lela Jayanti, NIM 71014192221. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran case study atau studi kasus. Apa sih metode case study itu? Jadi, metode case study merupakan salah satu metode pembelajaran aktif yang menggunakan tipe diskusi kasus atau permasalahan pelajaran yang akan dipelajari. Jadi, nantinya guru akan memberikan suatu kasus atau permasalahan yang terkait dengan materi yang akan diajarkan, dan kemudian siswa diperkenankan untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut melalui diskusi bersama kelompoknya. Dan di sini menurut Liu yang dikutip dari Nopitasari tahun 2012 menerangkan bahwa studi kasus adalah cara yang sangat tepat untuk mengeksplorasi kemungkinan efek pada pengajaran dan pembelajaran. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa metode case study adalah metode pembelajaran aktif yang memfokuskan siswa mengenai situasi nyata, kasus atau contoh yang mengharuskan siswa untuk mengambil tindakan dan menyimpulkan manfaat dari apa yang telah dipelajarinya. Di sini ada dua ciri utama dari metode case study. Yang pertama, sasarannya. Sasaran dari metode case study ini itu adalah kelompok kecil yang di sini beranggotakan antara 4 sampai 7 orang. Nah, di sini metode case study juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif ketika mengadakan diskusi kelompok. Ciri yang kedua yaitu topiknya. Di sini guru dituntut untuk memilih topik yang menarik yang dapat memicu pemecahan masalah. Jadi kualitas kasus pemicu atau studi kasusnya itu sangat menentukan daya analisis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah yang akan diidentifikasi oleh siswa bersama kelompoknya. Melalui studi kasus atau pemecahan masalah merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran. Selain itu, kegiatan pembelajaran melalui studi kasus dapat meningkatkan aktivitas dan kemandirian belajar siswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan ada 3 tujuan pembelajaran melalui studi kasus. Yang pertama, itu membantu agar siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan aktivitas dan kemandirian belajar siswa. Dan yang ketiga, menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi untuk mencapai kompetisi yang ditetapkan. Di sini ada 4 keterampilan mengajar pada pembelajaran metode case study. Yang pertama yaitu bertanya. Dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, dengan menggunakan metode case study, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan menanyakan hal yang tidak dipahaminya, baik itu kepada sesama teman atau kepada guru secara langsung. Yang kedua yaitu memberikan penguatan dan umpan balik. Jadi setelah siswa menyampaikan hasil diskusinya, guru akan memberikan penguatan materi yang bersangkutan dan umpan balik atas hasil diskusi siswa. Yang ketiga yaitu keterampilan menjelaskan konsep, prosedur atau prinsip. Jadi sebelum melakukan diskusi, guru terlebih dahulu menjelaskan konsep atau gambaran besar dari materi yang akan didiskusikan
dan juga menjelaskan prosedur dari jalannya diskusi tersebut. Dan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Guru di sini berperan sebagai pembimbing ketika siswa melakukan diskusi dan mengamati jalannya proses diskusi. Di sini ada langkah-langkah dari metode pembelajaran case study. Yang pertama, yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Dalam tahap ini, guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan juga memberikan motivasi-motivasi kepada siswa agar siswa bersemangat dalam belajar. Yang kedua yaitu menyajikan informasi. Pada tahap ini, guru menyampaikan penjelasan umum atau gambaran besar tentang materi yang akan didiskusikan kepada siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok. Pada tahap ini, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Misalnya saja dengan berhitung dari 1 sampai 5 dan selanjutnya berkumpul bersama kelompoknya. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Pada tahap ini, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang kelima yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, guru akan mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari siswa dengan memberikan soal dan penjelasan. Dan yang terakhir adalah tahap memberikan penghargaan. Jadi di sini guru akan memberikan penghargaan bagi kelompok terbaik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh guru di awal. Nah, ini menurut Silberman yang dikutip dari Dewi tahun 2013 itu menjelaskan langkah dalam metode Student Created Case Studies. Hampir sama seperti yang tadi. Itu yang pertama, guru membagi kelas menjadi pasangan-pasangan atau kelompok. Lalu selanjutnya guru akan membagikan permasalahan atau kasus kepada masing-masing kelompok, dan selanjutnya kelompok tersebut akan melakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang didapatnya. Selanjutnya, kelompok menyampaikan hasil diskusi kepada peserta lain. Dan yang terakhir, guru akan memberikan kesimpulan, refleksi, dan evaluasi. Metode pembelajaran case study juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihannya? Yang pertama yaitu siswa memperoleh pengalaman praktis. Jadi nantinya ketika berdiskusi, masing-masing siswa akan mengemukakan pendapatnya yang kemungkinan berbeda antara satu sama lain. Nah, perbedaan pendapat ini akan menjadi pengetahuan dan pengalaman baru bagi siswa. Yang kedua, kegiatan belajar menjadi lebih menarik. Di sini, siswa tidak harus pasif dengan terus mendengarkan guru menjelaskan materi. Namun, siswa juga dapat mengekspresikan pendapatnya melalui diskusi dan bertanya. Yang ketiga, bahan pelajaran lebih dapat dipahami siswa. Jadi, sebelum diskusi kan guru akan terlebih dahulu memberikan gambaran materi, sehingga nanti ketika berdiskusi, siswa sudah memiliki gambaran akan materi tersebut. Yang keempat, siswa dapat belajar dari berbagai sumber belajar. Jadi nanti ketika diskusi, siswa dapat mencari materi dari berbagai sumber yang tidak terbatas pada satu sumber saja. Misalnya saja, selain buku paket, siswa juga diperbolehkan untuk mengakses internet, namun hanya ketika pembelajaran saja dan tidak diperbolehkan untuk membuka hal-hal yang lain. Yang kelima, siswa lebih banyak
berinteraksi baik dengan siswa lain maupun guru. Dengan berdiskusi, siswa akan lebih banyak berinteraksi dengan siswa lain, dan ketika ada hal yang kurang dipahami, siswa dapat bertanya secara langsung kepada guru, sehingga kelas pun akan menjadi lebih interaktif. Nah, di samping kelebihan tersebut juga ada kekurangannya. Yang pertama, suasana kelas menjadi gaduh. Tidak menutup kemungkinan ketika pembagian kelompok dan diskusi, siswa itu saling berebut untuk berbicara, sehingga kelas menjadi ribut. Jadi di sini guru harus mampu mengatur bagaimana caranya agar siswa berdiskusi namun kelas tetap disiplin. Yang kedua yaitu banyak waktu yang terbuang dalam pembagian kelompok. Biasanya siswa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan anggota kelompoknya. Terus yang ketiga, siswa sering tidak mengerti aturan permainan walaupun guru sudah menginstruksikan. Walaupun guru sudah menginstruksikan, hal ini bisa terjadi karena ketika guru menjelaskan prosedur diskusi, siswa itu tidak mendengarkannya. Dan yang terakhir, guru harus meluangkan waktu lebih. Guru perlu menentukan contoh kasus apa yang akan jadi bahan diskusi siswa ketika di kelas, dan juga guru harus menentukan kasus yang menarik agar ketika berdiskusi siswa itu lebih bersemangat. Nah, di sini ada contoh implementasi metode case study pada mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari itu dan juga memberikan motivasi-motivasi kepada siswa. Selanjutnya, guru akan menyampaikan materi pelajaran, gambaran besarnya saja, dengan menggunakan PPT yang berisi pengertian, karakteristik, dan jurnal transaksi perusahaan jasa. Yang ketiga, guru mengelompokkan siswa ke dalam 5-6 anggota dari masing-masing kelompok. Setelah itu, guru akan memberikan gambar contoh nama perusahaan yang berbeda dan masing-masing kelompok diminta untuk mengidentifikasi apakah perusahaan tersebut termasuk perusahaan jasa atau bukan, disertai dengan alasan-alasannya. Yang kelima, perwakilan dari masing-masing kelompok diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada semua teman di kelas. Dan yang terakhir, guru mempersilahkan kelompok lain untuk bertanya dan memberikan poin bagi si penanya dan penjawab dari kelompok yang bersangkutan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai metode pembelajaran case study. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.